Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu dengan keadaan yang sedang kita alami bersama ini harus menjadikan kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua meyakini segala sesuatu terjadi dan tidak terjadinya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang dialami oleh setiap manusia itu adalah juga datang dari Allah. Maka begitu pula Allah lah yang akan mengangkat daripada musibah tersebut. Alhamdulillah, kita bersyukur dalam agama kita sudah diberitakan berbagai peristiwa yang akan dialami di dalam perjalanan hidup manusia. Serta juga Rasul kita yang mulia telah mengabarkan kepada kita tentang solusi-solusi yang apa yang harus kita lakukan di saat kita mengalami berbagai musibah, cobaan dalam hidup ini. Dulu ada seorang yang disebutkan oleh Imam Zahabi, yaitu adalah Mansur bin Amr. Ya. Dia adalah seorang yang dikatakan dengan nasihul ummah. Dia adalah seorang yang sangat piawai di dalam memberikan nasihat, bimbingan kepada masyarakat. Beliau berasal dari Khurasan. Kemudian beliau datang ke Mesir. Di saat beliau ke Mesir, beliau melihat kehidupan masyarakat yang begitu parah saat itu. Dalam keadaan paceklik, dalam keadaan miskin, kekeringan yang berkepanjangan. Sehingga beliau melihat bagaimana masyarakat Mesir di saat mereka menjalankan sholat Jumat, mereka menangis, mereka meratap, mereka bersujud sangat lama kepada Allah Subhanahu wa taala karena beratnya cobaan yang dihadapi oleh mereka. Maka melihat peristiwa ini, Mansur bin Amr kemudian dia berinisiatif. Dikumpulkanlah manusia di tanah lapang, kemudian diberikan nasihat kepada mereka. Dikatakan bahwasanya bersedekahlah kalian, karena tidak ada yang menjadikan kedudukan kalian lebih dekat dalam keadaan seperti ini kecuali kalian bersedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka segera kemudian beliau melepas bajunya, kemudian beliau menyerahkan kepada khalayak yang hadir saat itu, sehingga kemudian semua orang mereka berbondong-bondong, mereka mensedekahkan apa yang mereka miliki. Kaum wanita mensedekahkan cincin mereka, perhiasan mereka. Kaum laki-laki yang punya harta mereka sedekahkan. Sehingga kemudian terkumpullah sejumlah harta yang bisa dikumpulkan saat itu. Dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala, terkumpulnya harta itu kemudian diiringi dengan turunnya rintik-rintik hujan sebagai sebuah tanda turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan peristiwa inilah berakhir sebuah musim paceklik yang begitu panjang, yang dirasakan begitu berat bagi masyarakat ini. Begitu banyak petunjuk di dalam hadis dan juga nasihat-nasihat para ulama tentang keutamaan sedekah ini. Di antaranya Nabi SAW beliau menyampaikan sedekah itu bisa menutup 70 bencana dan musibah yang akan datang. Bahkan di dalam riwayat dikatakan bahwa sedekah itu tidak bisa didahului dengan musibah petaka. Ya. Bahkan dalam hadis yang sahih Nabi SAW juga mengatakan sedekah itu bisa melindungi pelakunya dari kematian yang buruk. Ya. Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari bergabung bersama kami dalam gerakan tanggap darurat corona ini. Mari kita gabung bersama kami dengan gerakan berinfak 50.000 rupiah, ya, yang kita akan sumbangkan kepada saudara-saudara kita yang dalam keadaan kesusahan, yang mereka terkena dampak daripada peristiwa ini, sehingga kemudian mereka susah untuk makan, tidak tercukupinya kebutuhan hidup mereka. Ya, kita berharap dengan sedekah-sedekah ini mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, sembari terus juga dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga
dengan doa-doa yang terus kita panjatkan kepada Allah, dengan sedekah yang kita keluarkan, ini menjadi sebab keselamatan kita bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita bersama, keluarga kita, saudara-saudara kita yang kita cintai, serta seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Mari bergabung bersama gerakan sedekah 50.000 rupiah yang akan kita berikan kepada saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala dan musibah ini. Semoga juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas petunjuk-petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.